Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah berkumpul di tempat ini, berhimpun di majelis ini untuk bertawasau bil haq, tawasau bis sabar, dan tawasau bil marhamah. Di pagi hari ini kita akan mengulas satu isu yang aktual yang berkaitan dengan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Mengenai tanggalnya itu yang berselisih. Kemudian beliau pun wafat di bulan yang sama, yaitu Rabiul Awal. Di pagi hari ini kita akan mengulas tentang hakikat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun bisa mengklaim cinta Rasul. Siapapun bisa mengklaim bahwa dirinya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ingin bahas adalah apa tanda-tanda bahwa kita cinta Allah, tanda-tanda bahwasanya kita cinta Rasul itu apa tandanya? Ya, jadi jangan hanya sekedar di bibir saja. Ya, siapapun bisa berbicara, ya, siapapun bisa ngomong saya cinta Rasul, siapapun bisa. Orang-orang Yahudi pun sudah lama mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami ini adalah anak-anak Allah dan manusia-manusia yang dicintai Allah. Urusan klaim mengklaim kayaknya itu merupakan kebiasaan orang-orang Bani Israel, khususnya Yahudi. Lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengklaim, kalaupun kami masuk neraka, neraka itu tidak akan menyentuh diri kami kecuali beberapa hari saja. Kemudian klaim mereka juga, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya, tidak akan ada yang bakal masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani saja. Itu diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau kita ikut-ikutan mengklaim, ya apa bedanya kita dengan orang Yahudi? Ya. Urusannya bukan pada ucapan melalui mulut kita, bahwa kita cinta Rasul, bahwa kita cinta Allah, bukan hanya itu. Ya. Yang menjadi penilaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sikap kita. Sikap kita menunjukkan kita cinta Allah atau tidak. Sikap kita menunjukkan kita cinta Rasul atau tidak. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ucapan-ucapan saja. Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa yang bukan hanya yang kita lakukan, kita ucapkan, tetapi apa yang kita niatkan, Allah Subhanahu Wa Taala melihat itu semua. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yanzurullahu ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada jasad kalian, penampilan kalian, ya. Tetapi yang Allah Subhanahu Wa Taala lihat adalah hati kalian. Ya. Penampakannya bisa jadi baik, tapi niatnya belum tentu baik. Ya. Di zaman Rasulullah SAW, di zaman sampai zaman ini pun ada, ya, terdapat manusia-manusia yang mengandalkan kata-katanya, ya, untuk supaya orang lain mengakui keberadaan diri mereka. Wa minan nasi may yaqulu amanna
billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, jadi permainannya kata-kata, ya. Kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka tidak beriman. Ya. Allah yang menceritakan itu. Kalau bukan Allah yang turun sendiri, Rasulullah nggak tahu. Ya. Ada sebagian kalangan dari masyarakat Madinah di zaman Rasulullah SAW yang suka, ya bahasa kita apa ya, cari muka gitu, di hadapan Rasulullah. Mereka datang ke Rasulullah, ya, nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul, adalah utusan Allah. Ternyata mereka itu munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menguat kemunafikan mereka. Kalau bukan tentang mereka diceritakan di dalam Al-Quran, senantiasa kita tidak akan tahu ya, profil mereka sebenarnya. Ya. Ternyata mereka itu adalah orang-orang munafik yang penampakannya, penampilannya jauh lebih baik dari niat yang tersimpan di hatinya. Jadi ada gap antara niat dengan perbuatan. Ini yang perlu kita sikapi. Perbuatan kita tidak boleh lebih baik dari niat kita. Karena itu adalah sifat munafik. Seharusnya sama. Antara niat dengan perbuatan itu sama. Niatnya baik, perbuatannya juga baik. Kalau perbuatannya baik, niatnya nggak baik, itu munafik. Ya. Niatnya sebenarnya bukan untuk itu, bukan untuk kebaikan itu. Niatnya adalah apa yang ada di balik kebaikan itu. Jadi ada udang di balik batu, itu munafik namanya. Ya. Makanya para ulama-ulama yang soleh, mereka punya doa khusus ya, tentang hal ini. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya, saya sebut ini doa sariroti. Sarirah artinya sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang rahasia, itu namanya sarirotun. Sariroti artinya yang tersembunyi dari diriku, niatku. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah sariroti, sesuatu yang tersembunyi pada diriku, khairan, lebih baik, min alaniyati, daripada yang tampak pada diriku. Jadi kalau gapnya itu terbalik, ya, niatnya jauh lebih baik dari penampilannya, itulah orang-orang soleh seperti itu. Penilaian orang, ini apaan ini? Padahal itu adalah kebaikan. Jangan sampai justru apa yang tampak pada diri kita itu jauh lebih baik daripada niat kita. Itu profil orang-orang munafik. Baik, kembali ke tema kita, hakikat cinta kepada Rasulullah SAW. Di hadis ke-41 dari Arba'in Nawawiyah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyitir hadis ini. Dan ini adalah hadis, satu-satunya hadis di Arba'in Nawawiyah. Tepatnya ada 42 buah hadis di Arba'in Nawawiyah itu yang dikritisi oleh para ulama hadis. Yang lainnya sahih semua. Nah, kalau yang ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang bermasalah. Ya, sanadnya bermasalah. Ya, atau tegasnya hadis ini dhaif. Ya, menurut sebagian ulama hadis. Baik, kita bacakan dulu. An Abi Muhammadin Abdullah ibni Umar ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Haditsun hasanun sahihun wa rawainahu fi kitabil hujjah
bi isnadin sahih. Jadi Imam Nawawi mengatakan, Nawawi imam itu adalah julukan, bukan nama. Ya. Imam artinya pemimpin. Ya. Beliau disebut imam, dipanggil imam karena beliau dianggap sebagai pemimpin dalam ilmu hadis. Nama beliau bukan imam. Imam itu julukan. Sebagaimana kita menjuluki seseorang, apa misalnya, Pak, Mas, ya. Itu bukan nama kan, itu julukan, itu panggilan. Ya. An-Nawawi disebut An-Nawawi karena beliau berasal dari kampung yang namanya Nawa. Ya, di Syria sekarang, di Syam, kalau dulu namanya Syam. Ya, karena beliau berasal dari tempat yang namanya Nawa, maka beliau disebut Nawawi, orang Nawa. Ya. Kalau kita berasal dari Medan, maka kita menjadi Al-Maidani, orang Medan. Ya, itu bukan nama. Nah, kalau ada yang berasal, yang sukunya Betawi, maka dia disebut Al-Batawi, ya, Al-Minangkabawi, ya, Al-Padani, Padang. Ya. Apalagi Al-Banjari, dari Banjar yang ada di Kalimantan, bukan Banjarwijaya. Ya. Jadi itu adalah bentukan-bentukan kata dalam bahasa Arab yang bukan nama, tapi kemudian banyak masyarakat Islam di Indonesia ini yang kenalnya cuma Imam Nawawi, akhirnya menamakan anaknya Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu menjadi nama gitu. Imam Syafi'i itu bukan nama. Itu julukan, imam pemimpin. Syafi'i karena beliau dari Syafi' atau leluhur-leluhurnya, kakeknya, moyangnya namanya Syafi'i. Beliau disebut Imam Syafi'i. Nama beliau sendiri siapa? Imam Syafi'i namanya Muhammad. Nama beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namanya sendiri nggak populer. Lebih populer panggilan Imam Syafi'i. Imam Nawawi namanya bukan Imam Nawawi, namanya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya. Karena beliau handal dalam ilmu hadis disebut imam. Ya, pemimpin dalam ilmu hadis, Imam Nawawi gitu. Ya, jadi ini untuk pengetahuan kita semua. Kalau Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi itu nama beliau memang. Ya. Dan hidupnya di abad ke-14 Hijriah. 1300-an atau abad ke-13 Hijriah, saya lupa. Ya, beliau adalah ulama yang berasal dari Banten. Nama beliau memang Imam Nawawi, berasal dari Banten, maka Al-Bantani, Imam Nawawi Al-Bantani. Gitu. Kalau orang Arab yang membaca nama itu mereka bingung, ini Imam Nawawi tapi Bantani, ini apa? Gitu. Ya. Karena Imam Nawawi itu nama, ya. Bukan julukan sebagaimana Imam Nawawi yang asli. Nah, jadi banyak yang keliru. Imam Nawawi Al-Bantani itu dikira Imam Nawawi yang punya Arba'in Nawawi, yang punya Riyadus Shalihin, padahal bukan. Jauh jaraknya. Imam Nawawi yang kita bicarakan sekarang ini, yang punya Arba'in Nawawiyah, yang punya kitab Riyadus Shalihin, beliau hidup di abad ke-8 Hijriah. Ya. Baik. Di dalam Arba'in Nawawinya beliau menyitir hadis ini dari Abu Muhammad. Abu Muhammad ini disebut kunyah, ya, sebutan seseorang berdasarkan nama anaknya atau berdasarkan kecenderungannya, hobinya. Ya. Kalau anaknya yang paling besar namanya Abdurrahman, maka dia menjadi Abu Abdurrahman. Istrinya menjadi Ummu Abdurrahman. Ya, bapaknya Abdurrahman, ibunya Abdurrahman. Itu dalam bahasa Indonesianya. Dan ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Kita mempunyai julukan berdasarkan nama anak kita yang paling besar biasanya. Khususnya kalau anak paling besarnya itu laki-laki. Aisyah radhiyallahu anha
punya anak atau tidak dari Rasulullah SAW? Aisyah punya anak enggak? Tidak. Anak-anak Rasulullah SAW dari Khadijah semua, plus Maria Qibtiyah. Ya. Selebihnya Rasulullah tidak punya anak dari istri-istrinya yang lain. Dan yang sampai dewasa, sampai menikah adalah ya, siapa? Fatimah, ya. Fatimah, Ruqayyah pun sempat menikah, ya. Ruqayyah, ya. Kemudian Ummi Kulthum itu pernah dinikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tapi tidak memperoleh keturunan. Ya, yang memperoleh keturunan hanya dari jalur Fatimah radhiyallahu anha dan Ali radhiyallahu anhu. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin. Ya, jadi julukannya adalah Ummul Mukminin. Ya, ibunya orang-orang yang beriman. Tapi Ummu di sini bukan artinya beliau adalah ibu beneran. Ya, kalau ibu beneran kan bukan mahram kan? Ya, mahram kan? Ya, kalau ibu beneran kan mahram. Tapi justru Aisyah radhiyallahu anha, ya, harus menjaga hijabnya dari laki-laki yang lainnya sampai akhir hayatnya. Tapi Allah menjuluki istri-istri Rasulullah SAW sebagai ummahatul mukminin, ya, ibunya orang-orang yang beriman. Nah, ibu di sini kata para ulama umumatus syaraf, ya, ya, untuk kemuliaannya saja sehingga dia dianggap sebagai ibu. Ibunya orang-orang yang beriman, tapi tidak berarti umumatun nasab, ya. Bukan ibu yang kaitannya dengan nasab, di mana anak-anaknya bukan mahram, anak-anaknya menjadi mahramnya dan dia menjadi mahram dari anak-anaknya. Jadi bukan itu yang berlaku pada ummahatul mukminin, ya. Jadi ini namanya kembali ke Aisyah tadi. Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak, tapi beliau punya kunyah Ummu Abdillah. Ya. Aisyah radhiyallahu anha punya kunyah yaitu Ummu Abdillah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha nggak punya anak. Berarti kunyah itu boleh kita miliki semua. Belum menikah pun boleh punya kunyah. Ya. Jangankan yang sudah menikah, yang belum menikah pun boleh punya kunyah. Rasulullah SAW pernah menyapa seorang anak balita. Ya. Anak balita yang sedang menangis dihibur oleh Rasulullah SAW. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, Rasulullah nggak tahu namanya siapa. Rasulullah sapa saja, wahai Abu Umair, kenapa burungmu itu kenapa? Jadi burungnya mati. Dia nangis karena burungnya mati. Rasulullah menyapanya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, kenapa burung Nughairmu itu kenapa? Kenapa dia mati? Ya. Jadi Rasulullah SAW menyapa seorang anak yang masih balita, ya, dengan kunyah Abu Umair. Ya. Jadi ini merupakan sunnah Rasulullah SAW yang banyak ditinggalkan oleh umatnya. Ya. Sangat jarang yang memakai kunyah di kalangan umat Islam. Ya. Sempat di masa lalu, ya, kunyah itu kalau ada seseorang memakai kunyah itu identik dengan teroris. Kalau dulu tuh ada Abu Nidal, ada abu lainnya lah, ya. Gara-gara itu identik dengan panggilan abu, ya, itu teroris gitu, ya. Padahal itu adalah sunnah. Yang salah adalah orangnya, bukan namanya, bukan amalan yang diterapkan. Abdullah, jadi namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah, ya, di dalam ilmu hadis ada Abadilah. Ya.
para ulama hadis mempunyai istilah khusus tentang sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yang namanya Abdullah. Jamaknya Abadilah. Ya, kalau disebut Abadilah, termasuk di dalamnya Abdullah bin Amr, di dalamnya adalah Abdullah bin Abbas, di dalamnya adalah ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud. Nah, mereka ini disebut Abadilah. Kalau disebut Ibnu Amr, berarti Abdullah bin Amr. Kalau disebut Ibnu Abbas, berarti Abdullah bin Abbas. Kalau disebut Ibnu Umar, berarti Abdullah bin Umar. Nah, tapi kalau disebut Abdullah saja, itu siapa? Dalam ilmu hadis, kalau dalam periwayatan hadis ada nama Abdullah di generasi sahabat, maksudnya pasti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini satu kebiasaan tradisi dalam periwayatan hadis ya yang diteliti oleh para ulama. Kalau hanya disebut Abdullah, pasti Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Abbas, sebutannya bukan Abdullah, sebutannya Ibnu Abbas. Ya, tapi kalau Abdullah saja itu Abdullah bin Mas'ud. Ya, radhiyallahu anhu. Nah, di sini Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Karena Abdullah dan ayahnya sama-sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan si anak Abdullah ya, lebih dulu masuk Islam dibanding ayahnya Amr bin As radhiyallahu anhu. Perbedaan umurnya pun cuma sekitar 11 atau 13 tahun antara Abdullah dan ayahnya. Berarti Amr bin As radhiyallahu anhu ketika menikah umurnya baru 10 tahun. Sudah menikah. Ini pernikahan dini ini. 10 tahun sudah menikah, umur 11 tahun sudah punya anak namanya Abdullah bin Amr. Ya, makanya penduduk Madinah itu sudah mafhum, mereka sudah ngerti ya, kalau Abdullah minggat dari rumahnya berarti dia sedang berantem sama bapaknya. Itu sudah dimengerti oleh penduduk Madinah. Nah, karena perbedaan umurnya cuma 11 tahun ya, antara Abdullah dan Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya. Tapi 10 tahunnya orang Arab jangan disamakan dengan 10 tahunnya kita. Gitu. Ya. Dulu waktu kuliah di kampus itu ada SMP, ada SMA juga. Ya. Khususnya anak-anak SMA-nya ya. Anak-anak SMA-nya itu udah jenggotan semua. Ya. Anak-anak SMA di kampus Madinah itu jenggotan. Pakaiannya sama, pakai jubah warna putih, kemudian pakai gutroh, ya, kerudung yang warna merah itu kan, semuanya sama, pakaiannya seperti itu, jenggotan. Nah, kita bingung ini lebih tua atau lebih muda dari kita. Ya, jadi memang udah kelihatan dewasa banget, ya, anak SMA di sana, atau anak 3 SMP-nya itu udah kayak sama dengan yang udah kuliah, nggak bisa dibedakan karena pakaiannya sama semua kan. Ya, ini anak SMP atau udah kuliah, kita agak bingung ya. Jadi jangan disamakan ya. Anak 10 tahun di sana dengan anak 10 tahun di kita itu beda. Ya. Pertumbuhannya beda ya. Alamnya beda. Baik, kita lanjutkan lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriman seorang dari kalian. Kata para ulama, yang saya ingat Imam Ibnu Rajab rahimahullah yang mengatakan, kalau ada lafaz la yu'minu ahadukum dan seterusnya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, khususnya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, itu menandakan kurangnya, tidak sempurnanya iman. Ya, jadi yang dinafikan di sini adalah kesempurnaannya, bukan keimanannya. Ya, la yu'minu secara harfiah kan tidak beriman, berarti yang dinafikan keimanannya kan.
Kalau bukan tidak beriman berarti kafir. Gitu. Tapi bukan itu maksudnya. La yu'minu ahadukum artinya tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Jadi sampai di sini berarti kalau kita ingin memahami lafaz Al-Quran juga hadis Rasulullah SAW, jangan hanya melalui terjemahannya saja. Harus melalui tafsirnya. Kalau Al-Quran harus baca tafsirnya dulu. Ya, supaya kita paham konteks ayatnya. Terjemahan nggak cukup. Ya, terjemahan hanya sebagai informasi awal saja. Ya, selanjutnya kita rujuk ke tafsirnya untuk memahami dengan baik apa yang dimaksud oleh ayat tersebut. Begitu juga dengan hadis. Untuk memahaminya jangan hanya berpatokan pada terjemahan. Ya, harus merujuk ke syarahnya, penjelasan terhadap hadis itu, maksudnya apa? Gitu. Ya. Karena kalau langsung disimpulkan akan bahaya. Ya, apalagi hadis. Ya, hadis-hadis Rasulullah SAW ya, sesuai dengan definisi hadis, segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, ya, perbuatan dan juga persetujuan plus sifat, itu bagian dari hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hidup berapa tahun? Ketika diutus sebagai Rasul sampai beliau wafat itu berapa tahun totalnya? 23 tahun. Berarti apa-apa yang bersumber dari Rasulullah SAW selama 23 tahun itu disebut sunnah, itu disebut hadis. Dalam satu hari berapa kali Rasulullah berbicara? Nggak terhitung kan? Berapa kali Rasulullah melakukan atau tidak melakukan sesuatu? Nggak terhitung. Kali 23. Terbayang oleh kita kan? Ya. Sementara misi Rasulullah SAW adalah menyampaikan ajaran Islam dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril, sedikit demi sedikit. Ya. Yang di awal-awal itu boleh, kemudian itu nggak boleh. Ini namanya nasikh dan mansuh dalam ilmu usul fikihnya. Ini juga harus kita pahami. Ya. Jangan sampai kita menyitir hadis yang sebenarnya itu sudah terhapus hukumnya. Nah, kita harus mengerti hadis ini kapan Rasulullah ucapkan atau lakukan. Nah, jadi para ulama, khususnya ulama fikih, ya, ketika akan menyimpulkan hukum dari satu dalil itu bukan satu dalil langsung simpulkan hukumnya begini. Misalnya, la yashrobanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali seorang dari kalian minum sambil berdiri. Hadis sahih ini. Kesimpulannya, minum sambil berdiri hukumnya apa? Kalau hanya berdasarkan satu hadis ini saja, niscaya hukumnya haram. Ya, la yashrobanna, ada nunut taukid di situ. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Ya, lanjutan dari hadis itu, barang siapa yang minum sambil berdiri dan sudah terlanjur minum, hendaknya dia muntahkan. Minum sambil berdiri hukumnya, kalau hanya satu hadis ini saja yang kita ambil, niscaya hukumnya haram. Tapi bukan seperti itu cara menyimpulkan hukum. Harus diinventarisir semua dalil dari Quran kalau ada, dari hadis-hadis yang berkaitan, yang temanya tentang minum atau minum sambil berdiri, itu diinventarisir semuanya. Setelah itu diteliti satu persatu. Ternyata di dalamnya ada hadis. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, setelah beliau tawaf sekeliling Ka'bah, beliau mengambil air Zam-Zam dan meminum air Zam-Zam itu sambil berdiri menghadap ke Ka'bah. Dan Rasulullah SAW yang mengarahkan itu untuk dilakukan oleh Ali radhiyallahu anhu.
Berarti minum sambil berdiri hukumnya apa? Haram atau bagaimana? Enggak kan? Jadi tidak sesederhana itu dalam menyimpulkan hukum dari dalil itu enggak sesederhana itu. Ya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Di surat Al-Baqarah. Dan fitnah itu asyaddu, lebih parah, minal qatl, dari pembunuhan. Artinya apa? Tidak sebagaimana yang dipakai oleh orang-orang di luar sana. Bukan itu maksudnya. Fitnah itu bukan berkata-kata tentang seseorang di luar fakta yang ada. Bukan itu maksudnya. Ya, fitnah itu, ya, dalam tafsirnya maksudnya adalah syirik. Kesyirikan itu lebih parah hukumnya dibanding peperangan. Karena konteks ayat itu adalah ketika orang-orang kafir Quraisy mengkritisi sahabat Rasulullah SAW yang tetap melanjutkan perang padahal sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab kan bulan haram, bulan suci yang disakralkan oleh masyarakat Arab sejak zaman jahiliyah dan diakomodir di dalam syariat Islam tentang kesucian bulan Rajab. Di antara bentuk kesuciannya tidak boleh berperang di bulan Rajab. Nah, ini ada sahabat, sekelompok sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berperang, untuk berjihad, ya, di ujung bulan Jumadal Akhirah, Jumadal Tsaniyah, ya, yang besoknya Rajab, ya kan? Betul kan? Ya, ya benar, ya. Jumadal Tsaniyah kemudian Rajab. Nah, masuk maghrib kan sudah masuk Rajab. Sementara peperangan masih dilakukan. Dikritisilah oleh orang-orang Arab Quraisy. Ini sahabat-sahabat Muhammad ini tidak mengerti aturan. Gitu. Ya, ini kan sudah masuk bulan Rajab, bulan suci. Kenapa masih melanjutkan peperangan? Allah turunkanlah ayat itu. Ya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Fitnah di situ maksudnya kesirikan. Kesirikan kalian wahai musyrik Quraisy itu lebih parah dari peperangan yang dilakukan oleh para sahabat. Itu maksudnya. Ya. Jadi pemakaiannya itu salah kaprah. Ya. Tidak berlandaskan dalil yang benar gitu. Ya. Yang lebih tepat itu fitnah, jangan pakai ayat gitu. Karena ayatnya nggak matching dengan konteks. Nah, inilah bahayanya ketika kita hanya, ya, memahami ayat atau hadis itu secara letterlek, ya. Bisa terjebak pada apa yang kita ceritakan tadi. La yu'minu ahadukum, artinya tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian hatta sampai yakuna hawahu, hawa nafsunya, keinginan-keinginannya, kesukaan-kesukaannya, hobi-hobinya, kecenderungan-kecenderungannya, ya, tabaan, mengikuti lima ji'tu bihi, apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi kesempurnaan iman seorang mukmin sangat tergantung apakah dia ikut sunnah Rasulullah SAW atau tidak. Apakah dia lebih memprioritaskan sunnah Rasulullah dibanding keinginannya sendiri atau tidak. Itu patokannya. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa laki-laki pakai jenggot. Itu sunnahnya. Ternyata ada muslim yang gak suka kalau dia berjenggot. Berarti kalau dikaitkan dengan ayat ini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Berarti keimanannya belum sempurna. Ya. Dan seterusnya. Ya, artinya perbuatan-perbuatan kita, sikap-sikap kita harus kita acu ke sunnah Rasulullah SAW. Seorang mukmin yang cinta Rasul
akan memprioritaskan ajaran Rasulullah SAW di atas segalanya. Itu baru benar-benar cinta Rasul namanya. Ya. Bukan hanya di mulut saja. Apapun yang dia ketahui itu sebagai sunnah Rasulullah, dia upayakan semaksimal mungkin untuk menerapkannya. Karena menurut dia, pendapat Rasulullah, perkataan Rasulullah, kebiasaan Rasulullah itu adalah hal yang ideal, yang hendaknya ditiru oleh setiap umat Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya, dalam konteks mengamalkan apa-apa yang Rasulullah contohkan, itu sampai hal yang sangat detail sekali. Diceritakan bahwa Abdullah bin Umar setiap kali melakukan perjalanan ke Mekah untuk umrah dan balik dari Mekah, umrah atau haji, beliau biasa istirahat di mana dulu Rasulullah pernah istirahat di tempat itu. Ya, jadi rest area favoritnya adalah yang pernah disinggahi oleh Rasulullah. Disitulah Abdullah bin Umar istirahat. Bahkan beliau buang air di tempat di mana dulu Rasulullah SAW buang air. Ya. Sampai segitunya. Ya. Jadi kita jadikanlah semangat para sahabat untuk meniru perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW itu ya sebagai acuan kita juga. Ya, untuk bisa kita terapkan. Ya, jadi para sahabat jangankan yang besar-besar, yang kecil-kecil pun nggak luput untuk bisa mereka terapkan. Ya. Hadis ini kualitasnya hasan. Ya, jadi kalau tadi kita sebutkan ada yang mendhaifkan hadis ini, saya sudah cek ya, sudah teliti di software Jawami'ul Kalim 4.5, kualitasnya hasan. Ya, hadis hasan bisa dijadikan sebagai landasan amalan. Ini sudah kita ceritakan tadi tentang Abu Muhammad Abdullah bin Amr. Ya. Ini juga kita skip saja. La yu'minu ahadukum. Iman, la yu'minu, yu'minu dari kata amana yu'minu. Ya, imanan. Iman adalah keyakinan di dalam hati terhadap hal-hal yang gaib sifatnya. Rukun iman yang 6 semuanya hal-hal yang gaib. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qada dan qadar. Semuanya ini gaib. Ya. Makanya disebut rukun iman. Ya. Yang dipentingkan, yang harus kita tonjolkan di situ adalah keyakinan kita, kepercayaan kita, bahwa kita benar-benar mempercayai apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya arahkan kepada kita, padahal itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tidak bisa kita dengar dengan telinga, benar-benar gaib. Mau nggak kita meyakininya? Ya, sebagai patokannya kita ini orang beriman atau tidak adalah 6 rukun iman tadi. Sedangkan Islam ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya dengan perbuatan. Jadi rukun iman kaitannya dengan keyakinan, hal-hal yang gaib sifatnya. Kalau Islam kaitannya dengan perbuatan yang tampak, mengucapkan, terdengar kan, mengucapkan asyhadu alla ilaha, kedengaran, ya, salat, ya, kelihatan, ya, zakat, begitu juga, puasa, begitu juga apalagi ibadah haji, ya. Jadi semuanya ini kaitannya dengan perbuatan-perbuatan, ya. Kalau kita ingin disebut sebagai Muslim, 5 hal ini harus dilakukan, ya. Ukurannya adalah 5 hal ini, yang masing-masing dari rukun Islam itu pun punya konsekuensi. Ya.
Maksud ungkapan awal hadis ini tidak sempurna keimanan seorang dari kamu, sudah kita jelaskan tadi, ya. Dan itu yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Ya, kalau ada ungkapan la yu'minu ahadukum, itu artinya yang tidak sempurna itu adalah, atau la yu'minu di situ maksudnya tidak sempurna. Ya, yang dinafikan adalah kesempurnaannya, bukan keimanannya. Ya. Dengan demikian, cinta harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan itu merupakan syarat sempurnanya iman. Ya. Cinta kita kepada Rasulullah SAW, ya, harus kita cocokkan dengan apa-apa yang Rasulullah sukai, harus kita sukai. Apa-apa yang Rasulullah benci, harus kita benci. Ya, kalau ada orang yang membenci apa yang Rasulullah sukai, atau membenci atau menyukai apa yang Rasulullah benci, padahal dia mengaku cinta Rasul gitu, itu bohong. Itu cinta yang nggak dianggap. Ya. Kalau kita benar-benar cinta Allah, ya, kita harus menyukai apa-apa yang Allah arahkan kepada kita dan harus membenci apa-apa yang Allah benci. Ya, kalau ada Muslim yang tidak suka apa yang Allah sukai, membenci apa yang Allah sukai, dan menyukai apa yang Allah benci, ya berarti ini bukan cinta Allah namanya. Ya. Kita saja kalau cinta kepada ibu kita, apa-apa yang diarahkan oleh ibu kita harus kita ikuti. Ya, kesenangannya ya semaksimal mungkin harus kita senangi juga. Ya. Ketika ada orang yang dibenci oleh ibu kita, justru kita dekat dengan orang itu, kira-kira bagaimana perasaan ibu kita? Ya. Jadi apalagi Allah, apalagi Rasulullah SAW. Dan memang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkaitan dengan cinta dan benci. Ya. Wala wal bara. Ya. Kepada siapa kita menyerahkan loyalitas kita, ya. Dan pihak mana yang kita harus jauhi, harus berkaitan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Ini adalah nilai murninya. Nilai yang harus ditegakkan di muka bumi ini adalah la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita cara berla ilaha illallah. Jadi nggak usah kita cari-cari sendiri, karena Rasulullah sudah mengajarkan teknisnya begini, gitu. Ya. Jadi kalau ada yang berkreasi ya dalam urusan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nah ini khawatirnya ya bukan dia akan keluar dari konteks cinta Allah dan cinta Rasul jadinya. Iman yang sempurna, keimanan yang dapat membawa seseorang untuk senantiasa mengacu dan mempedomani apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, ya, dengan ungkapan la yu'minu ahadukum dan seterusnya, ya, di hadis yang lain misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'dzi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia sakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia menghormati tamunya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata-kata baik atau diam. Ini juga berkaitan dengan keimanan, kesempurnaan iman. Ya, seorang mukmin yang imannya sempurna pasti melakukan ini. Dia tidak berkata-kata kecuali yang baik-baik saja. Dia menghormati tamunya. Dia tidak pernah terdorong untuk menyakiti tetangganya. Ya.
Jadi kalau ada yang mengaku muslim, mengakui cinta Rasul, tetapi jahat kepada tetangganya, ini bohong berarti. Nggak nyambung ya dengan hadis-hadis ini. Ya, jadi antara iman dengan amal itu harus nyambung. Orang yang beriman adalah orang-orang yang interaksinya dengan sesama itu baik. Ya. Yang rajin sholat 5 waktu ke masjid seharusnya ya, profilnya baik kepada tetangga-tetangganya. Ya, jadi kalau ada yang rajin ke masjid 5 waktu, sholat 5 waktunya nggak ada yang bolong, di masjid lagi dia tunaikan, tetapi kepada tetangganya dia jahat, ya, dia tidak baik, dia suka menzalimi tetangga-tetangganya, berarti ada masalah pada sholatnya. Gitu. Walaupun dia rajin, gitu. Berarti sholatnya harus diperbaiki lagi itu. Seharusnya nggak seperti itu. Menurut konsep yang Allah tetapkan, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, itu konsep dalam penegakan sholat. Sholat itu mampu mencegah kita dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Kalau ada orang yang rajin sholat tapi rajin melakukan kemungkaran juga, berarti ada masalah pada sholatnya. Ya, jadi kita nggak usah jauh-jauh untuk mencari bagaimana caranya supaya apa tanda-tanda sholat itu khusyuk. Menurut saya sholat yang khusyuk itu bukan sholat yang bisa sampai nangis-nangis mengeluarkan air mata. Ya, itu baik, itu bagus. Ya. Tapi ukurannya bukan hanya itu. Ya, untuk apa seorang muslim nangis-nangis dia dalam qiyamul lailnya, sementara dia suka menzolimi tetangganya, itu apa gunanya sholat dia? Allah nggak butuh sholat kita. Ya. Ketika Allah mewajibkan, memerintahkan kita sholat, maksudnya supaya perangai kita baik kepada orang lain. Gitu. Allah nggak butuh sholat kita. Walaupun tetap ada fadilat ya. Seorang qiyamul lail bahwa di akhirat nanti ada 2 tetes ya yang dapat menyelamatkan kita, tetesan darah mujahid di medan perang dan tetesan air mata seseorang yang melakukan qiyamul lail. Nah, memang fadilatnya ada. Tapi kalau dikaitkan dengan sholat khusyuk, menurut saya bukan itu yang dimaksudkan, bukan hanya itu ukuran sholat khusyuk. Ya. Ukuran sholat khusyuk itu adalah yang penunaiannya itu seksama dan efeknya berbuah pada kepribadiannya. Itu namanya sholat khusyuk. Kalau nggak ada efeknya, sholatnya nangis-nangis, tetapi perangainya tetap buruk kepada orang lain lah. Kalau kita pikir-pikir, apakah Allah membutuhkan sholat kita? Allah nggak butuh sholat kita. Kita mau sholat, nggak sholat, Allah tetap maha besar. Allah tetap maha mulia. Ya. Allah memerintahkan kita sholat sekali lagi supaya terjadi koreksi terhadap perangai kita kepada sesama. Gitu. Itu maksud kita sholat. Dipaksa oleh Allah kita sholat, nggak boleh tidak. 5 kali dalam sehari. Maksudnya untuk mengasah ya, hati kita dari sifat-sifat buruk. Ya. Kembali ke sini ya. Jadi keimanan yang dapat membawa seseorang untuk senantiasa mengacu dan mempedomani apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itulah iman yang sempurna. Ya. Kenapa Rasulullah berdakwah itu materinya cuma la ilaha illallah saja selama 13 tahun. Ya. Beliau di Mekah, materinya la ilaha illallah, fokus pada la ilaha illallah saja. Belum ada tentang pengharaman khamar, kewajiban sholat pun setahun sebelum beliau hijrah baru ada kewajiban sholat. Ya. Zakat dan puasa itu di tahun kedua hijriah. Ya. Di Mekah belum ada itu. Belum ada kewajiban, pengharaman belum ada di kota Mekah. Karena Rasulullah fokus pada la ilaha illallah. Yang ikut cuma segelintir, cuma 150 orang lebih kurang. 13 tahun yang ikut cuma yang terekrut cuma 150 orang. 1 tahun cuma belasan. Ya.
Tapi yang 150 orang inilah yang menjadi modal utama dakwah di Madinah. Dengan keimanan yang teguh dari 150 orang sahabat Rasulullah SAW ini, plus yang sudah hijrah sebelumnya, yang sudah muslim sebelumnya ada sekitar 85 orang, ya totalnya lebih kurang 300, katakanlah 300 ya. Dengan modal 300 itu mewarnai seluruh penduduk Madinah. Ya, di mana di tahun kedua Hijriah, tadi kan 300 orang kan, tahun kedua Hijriah yang ikut berjihad bersama Rasulullah SAW berapa orang? 313 orang, laki-laki dewasa. Modal awalnya 300, laki-laki, perempuan, anak-anak. Ini yang 300 awal ini, modal awal ini cuma segitu. Ya, tapi tahun depannya sudah 313 yang ikut saja ini. Ya, karena Rasulullah tidak mewajibkan semuanya ikut. Ya, jadi angka 313 yang ikut perang Badar itu laki-laki dewasa. Tahun depannya perang Uhud 700 laki-laki dewasa. Jadi dahsyat ini. La ilaha illallah itu dahsyat sesungguhnya. Bukan kata-kata yang biasa. Ya, kita sudah terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, khususnya malam Jumat. Tapi efeknya apa? Gitu. Ini mungkin yang perlu kita renungkan. Pengamalan terhadap konsekuensi dari dua kalimat syahadat ini yang juga sudah kita singgung tadi. Ya. Kenapa Rasulullah memperjuangkan dua kalimat syahadat ini di awal-awal dakwahnya? Karena memang inilah ruhnya. Ya. Kalau ruh ini sudah masuk, ya, sudah nempel ya, ke dalam diri seorang manusia, dia akan benar-benar mengenal siapa dirinya. Apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan, dia akan ngerti sepenuhnya. Nah, inilah yang kurang di kita menurut saya. Ya. Pendidikan kita pada umumnya tidak kuat ya, untuk menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini. Ya. Saya 13 tahun di pesantren. Ya, saya tahulah ya. Jarang-jarang ini diajarkan, bahkan pelajaran akidah ya, yang sangat penting itu tidak terlalu kental, ya, tidak terlalu seksama ya, ditanamkan kepada santri. Ya. Akhirnya tidak sedikit alumni pesantren itu yang keluar pesantren ya nggak bisa dibedakan juga dengan yang biasa-biasa gitu. Ya. Kenapa? Karena memang modal awalnya menurut saya ya, kalau dikaitkan dengan sirah Nabi Muhammad SAW, dakwah Rasulullah SAW itu dimulai dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fokus di situ. Setelah itu membuahkan nggak banyak memang, ya, tetapi yang sedikit itu bisa mewarnai dengan cepat. Orang-orang lain yang baru masuk Islam masih mu'alaf gara-gara melihat sosok-sosok sahabat yang komitmen dengan ajaran Rasulullah SAW, terjadi percepatan gitu. Dalam memahami Islam mereka cepat sekali jadinya karena dipengaruhi oleh sosok-sosok sahabat muhajirin tadi. Ya. Jadi Rasulullah SAW sendiri keberadaannya di Madinah itu mengandung keberkahan yang banyak, juga sahabat-sahabat yang ada di sekelilingnya ya, mempunyai sinar gitu seolah-olah ya, siapapun yang ingin cahaya Islam tinggal mendekat dapat gitu. Nah, yang seperti itu kita nggak punya atau belum punya ya. Kita lanjutkan, ini kita skip. Cinta Rasulullah SAW ya. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga ia memprioritaskan cintanya kepada Rasul SAW daripada makhluk Allah lainnya. Cinta kepada Rasul SAW berada setelah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cinta itu kan abstrak ya. Kita baru bisa mengetahui cinta atau tidak dari perilaku, dari perbuatan. Kalau kita cinta kepada ibu kita, kepada orang tua kita, kita akan lakukan apa yang dia minta, kita akan lakukan. Apalagi ketika orang tua kita sudah tua, sudah berumur, ya,
dia minta dibelikan bubur, misalnya, masa sih kita nggak mau memenuhi keinginannya? Gitu. Ya, belikan saja. Gitu. Kalau gitu kita penuhi, itu berarti kita cinta kepada orang tua kita. Gitu. Nah, ini tentunya analogi yang sangat lemah ya. Begitu juga halnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita demi cinta kita kepada Allah, kita laksanakan perintah-perintahnya, kita tinggalkan larangan-larangannya. Kalau sesekali kita alpa dan lupa, ya, ada larangan yang justru kita langgar, ya, kita laksanakan perintah Allah yang lain. Kalau kita berbuat kesalahan, istighfar, taubat, itu juga perintah Allah. Gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala ngerti tentang karakter kemanusiaan kita yang cenderung melakukan kesalahan. Bukan aib ketika kita melakukan kesalahan. Yang aib adalah kalau kita tidak lanjutkan dengan istighfar dan taubat. Gitu. Ya. Jadi bukan masalah bagi Allah kita bersalah, itu bukan masalah bagi Allah. Allah tetap maha besar, walaupun kita bermaksiat semuanya, Allah tetap maha besar. Ya, tapi ada arahan-arahan Allah, kalau kebetulan kita sedang futur, ya, sedang lemah iman kita melakukan kemaksiatan, ya istighfar dan taubat. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, "Laulam tudznibu la dzahaballahu bikum." Kalau kalian tidak pernah melakukan perbuatan dosa, pasti Allah akan memusnahkan kalian. Tsumma jaa'a biqaumin yuznibun. Kemudian Allah akan datangkan suatu kaum yang kerap melakukan perbuatan dosa, fayastaghfirun. Ya, akan tetapi mereka setelah berbuat dosa itu memohon ampun kepada Allah, fayaghfirullahu lahum, dan Allah pun mengampuni mereka. Artinya, ya, karakter kita sebagai manusia ini memang rentan terhadap kesalahan. Ya, kalau kita bersalah, cepat-cepatlah istighfar dan taubat. Jangan terus-menerus asik dalam kemaksiatan. Ya, jadi bersalah itu bukan satu aib bagi kita. Allah pun ngerti bahwa kita ini kerap melakukan kemaksiatan. Allah paham. Ya. Tapi hendaknya kesalahan-kesalahan kita selesaikan dengan istighfar dan taubat kepadanya. Kan asik jadinya. Nikmat kita menjadi muslim itu nikmat sebenarnya. Ya, berbuat dosa adalah peluang kita mendapatkan pahala. Benar nggak? Ya. Beberapa menit yang lalu kita melakukan perbuatan dosa. Kemudian kita sadar, insaf, istighfar, taubat. Istighfar dan taubat adalah perintah Allah. Melaksanakan perintah akan mendatangkan pahala. Sementara dosa yang sudah berlalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan nikmat menjadi muslim itu. Ya. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan cinta itu, kita acu apa yang Allah dan Rasulnya arahkan kepada kita. Kita semaksimal mungkin dengan segala kelemahan yang kita miliki, kita tanamkan di dalam jiwa kita bahwa kita ingin memenuhi seluruh apa yang Allah arahkan kepada kita. Ya. Allah tetap maha tahu tentang kelemahan-kelemahan kita. Ya, apa susahnya kita canangkan tekad itu kan. Ya. Kembali ke hadis yang pertama kita ungkapkan tadi, Allah tidak melihat profil kita, Allah tidak melihat penampilan, penampakan kita, bukan itu yang Allah perhatikan. Yang Allah perhatikan adalah softwarenya gitu. Ya, sesuatu yang tertanam di dalam hati kita, itulah yang Allah nilai. Itu tidak bisa direkayasa. Ya. Perangkat hati itu, hati bukan dalam bentuk fisik, ya, hati yang abstrak, yang mana niat itu tersimpan di tempat itu nggak bisa direkayasa. Orang lain bisa saja tidak tahu apa yang kita niatkan, tapi Allah tahu. Begitu. Ya. Kita persingkat saja. Allah mengecam. Kecamannya ini kita dapat di surat Muhammad ayat 9 dan ayat 28. Wa dzamma subhanahu man kariha ma ahabbahullah au ahabba ma karihahullah. Nah, ini kesimpulannya dari ayat-ayat ini.
Allah mengecam, Allah Subhanahu wa taala mengecam siapapun yang membenci apa yang dicintainya atau mencintai apa yang dibencinya. Ya. Di ayat 9 surat Muhammad. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah gugurkan pahala amalan-amalan mereka. Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Itu karena mereka mengikuti apa yang dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, dan karena mereka membenci apa yang disukai oleh Allah, maka Allah pun menggugurkan pahala amalan-amalan mereka. Ya. Jadi cinta dan benci kita harus sesuai dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Ya. Kalau bertolak belakang, bertentangan, ya, ada muslim yang membenci apa yang Allah sukai atau menyukai apa yang Allah benci, ya. Walaupun mulutnya berbuih-buih mengatakan cinta Allah, nggak dianggap itu. Yang Allah nilai adalah perbuatannya, sikapnya. Ya. Kita ini cinta Allah atau tidak akan tampak pada sikap kita yang loyal terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Cinta yang benar, ya, wal mahabbatu shahihah, cinta yang benar itu adalah taqtadil mutaba'ata wal muwafaqata fi hubbil mahbubat wa bughdil makruhat. Artinya, cinta yang tulus itu menuntut kesamaan dalam mencintai sesuatu dan membenci sesuatu. Ya. Ini ada kaedah di ilmu akidah, ya. Seperti ini. Khususnya yang kaitannya dengan cinta Allah, cinta Rasul. Apa patokannya? Apa standarnya? Kecintaan yang tulus itu menuntut kesamaan dalam mencintai sesuatu dan membenci sesuatu. Kita harus mencintai apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Dan harus membenci apa yang Allah dan Rasulnya benci. Barulah benar-benar kita cinta Allah dan cinta Rasul. Gitu. Tidak sebagaimana orang-orang Yahudi, ya, yang mengklaim nahnu abna'ullah wa hibbahu. Kami adalah anak-anak Allah dan manusia-manusia yang dicintai Allah. Ya. Padahal mereka tidak mau mengikuti Rasul-Rasul Allah. Suka membunuhi nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Sementara lisan mereka mengatakan, kan kami adalah manusia-manusia yang dicintai Allah. Nyambung gak itu? Sementara utusan-utusan Allah mereka bunuhi. Ya. Jadi jangan sampai perilaku kita seperti perilaku orang-orang Yahudi. Kita benci kepada Yahudi, padahal perilaku kita tidak jauh dari perilaku orang Yahudi. Gitu. Ya, orang-orang Yahudi, perbuatan-perbuatan mereka itu dibenci oleh Allah. Kalau dibenci oleh Allah berarti kita harus ikut membenci. Ya. Allah membenci orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu tidak disukai oleh Allah. Maka kita pun harus ikut membenci mereka, jangan so akrab. Ya. Allah membenci iblis, dilaknat iblis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah jadikan, Allah tetapkan iblis itu sebagai musuh manusia. Ya. Kok ada sebagian manusia yang so akrab dengan iblis? Gitu. Ya. Jadi apa yang Allah atur itu saja yang kita ikuti. Otomatis, ya, nggak perlu kita ucapkan kita cinta Allah. Perbuatan dan sikap kita menandakan bahwa kita adalah manusia-manusia, orang-orang yang cinta kepada Allah. Di dalam ayat di surat Al-Imran disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, kepada Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti ajaran-ajaranku,
Ya, yuhibbukumullah, niscaya Allah pun otomatis cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, ditambah lagi Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian terdahulu. Itu janji Allah kepada Bani Israel, kepada Yahudi dan Nasrani yang justru itu mereka tidak mau lakukan. Mereka tidak mau ittiba, mereka tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau kita cinta Allah, ya kita ikuti Rasulullah. Karena Rasulullah itu manusia kepercayaan Allah, utusan Allah. Kesimpulannya, mencintai Rasulullah SAW adalah satu kemestian. Ya. Gak usah diucapkan pun, tindakan kita harus menunjukkan bahwa kita cinta Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasulullah SAW tidak cukup dengan hati dan lisan, tetapi juga harus tampak dalam perilaku. Ya. Sholawat itu wajib. Sebagai Muslim kita harus sering-sering bersolawat. Kalau disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, harus kita ikuti dengan salawat di dalam hati kita minimal. Ya, Allahumma sholli salim alaihi atau sallallahu alaihi wasallam atau lafaz yang sejenis. Ya, jangan sampai ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan kita masa bodoh. Nah, berarti ya apa? Kecintaan kita kepada Rasulullah belum mantap. Ya. Di antara tanda bahwa kita cinta Rasulullah SAW, ungkapan sholawat itu tidak habis gitu. Ya. Setiap kali nama Nabi Muhammad SAW disebut, kita bersolawat kepadanya. Jadi sholawat itu bisa secara khusus, Allahumma sholli salim ala Muhammad, Allahumma sholli, itu kita ulang-ulang ya. Kalau waktunya kapan? Paginya minimal 10 kali, sorenya 10 kali kita ulang-ulang. Bisa dalam bentuk itu, bisa juga dalam bentuk mengucapkan salawat setiap kali nama Nabi Muhammad SAW disebutkan. Ya, dan itu juga lah fadilat majelis ilmu hadis dibanding ilmu-ilmu lainnya. Karena di majelis ilmu hadis, seperti majelis kita pagi hari ini, udah berapa kali kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ya, kita bersolawat berarti. Ya, karena kita selalu mendengar nama Nabi Muhammad, kita sambung dengan SAW. Berarti kita bersolawat. Jadi bersolawat itu bukan hanya solawatan. Gitu. Ya. Orang yang rajin solawatan, tetapi ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, dia anteng-anteng saja, tidak menyambutnya dengan sallallahu alaihi wasallam atau lafaz yang sejenis, berarti ya apa ini parsial berarti ya. Ya, dianggap bahwa sholawatan itu satu amalan tersendiri, ya. Ceramah majelis itu tersendiri lagi, enggak seperti itu. Jadi harus tampak pada perilaku kita bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW. Permasalahan pokoknya adalah bukan mencintai, tetapi apakah kita dicintai. Gitu. Ya. Jadi ungkapan bahasa Arabnya, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Jadi urusannya bukan kita mencintai Allah, kita cinta Rasul, bukan itu masalahnya. Masalahnya apakah kita dicintai Allah atau tidak. Allah cinta kepada kita atau tidak, itu yang harus kita pastikan. Mengenai kita cinta Allah, cinta Rasul, siapapun bisa ngomong. Ya, siapapun bisa mengatakan lafaz-lafaz itu. Tapi bagi diri kita, masing-masing kita, ya, hendaknya punya pertanyaan di dalam diri kita ini dicintai oleh Allah atau tidak? Ya, cinta Allah berpihak kepada kita atau tidak? Itu yang harus kita pastikan. Karena kalau kita tidak dicintai oleh Allah, musibah. Ya. Walaupun kerap kali kita katakan kita cinta Allah, kita cinta Rasul, itu sama. Apa bedanya dengan orang-orang Yahudi, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh? Itu apa bedanya? Gitu. Ya, jadi ini yang penting tuh ini ya. Dari uraian kita sejak awal tadi, yang penting itu ini, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Ya.
Urusannya bukan kamu mencintai Allah, mencintai bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah kamu dicintai Allah atau tidak. Kalau mau dicintai Allah ya laksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa-apa yang Allah larang gitu. Ya. Cinta Rasul ya harus berafiliasi kepada sunnah Rasulullah SAW. Harus disukai sunnah-sunnah Rasulullah, jangan justru membenci sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini saja mungkin tadkirah ya, peringatan untuk dari diri saya pribadi dan untuk kita semua yang berkaitan dengan cinta Rasul. Isu tentang cinta Rasul yang selalu berulang-ulang setiap tahun supaya kita tidak salah dalam penerapannya. Ya. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.